Perkenalkan, saya Nuraisa, ketua dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Khalifah. Perkenalkan, saya Indah Febrianti. Perkenalkan, saya Mugia. Perkenalkan, nama saya Maisara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang peta pemikiran atau mapping. Apresiasi. Berbicara mengenai pembelajaran yang baik tentu tidak lepas dari metode yang baik pula. Proses pembelajaran yang semakin hari semakin menumpuk juga merupakan momok yang mengetahui para siswa dan pengajar itu sendiri, di mana siswa dituntut untuk belajar tuntas. Demikian juga guru harus bisa menuntaskan pembelajaran. Mind mapping atau dikenal juga peta pikiran adalah alat yang terstruktur dan efektif untuk membantu siswa dan guru mengerjakan proses pengajaran dengan lebih baik, karena mind mapping menstimulasi otak kiri dan otak kanan secara sinergis. B. Uraian materi. Apa itu mind mapping? Mind mapping pertama kali dikembangkan oleh Tony Buzan, seorang psikolog dari Inggris. Beliau adalah penemu mind map, peta pemikiran. Ketua Yayasan Otak pendiri Klub Pakar Braintrust dan pencipta konsep melek mental. Mind map diaplikasikan di bidang pendidikan seperti teknik sekolah, artikel, serta menghadapi ujian. Mind mapping dapat diartikan sebagai proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu untuk cabang-cabang sel saraf, membentuk kolerasi konsep menuju pada suatu pemahaman dan hasil yang dituangkan langsung. Mind mapping yang sering kita sebut dengan peta konsep adalah alat berpikir organisasional yang sangat hebat, yang juga merupakan cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi itu ketika dibutuhkan. Tony Buzan. Menurut Tony Buzan, mind mapping dapat membantu kita untuk banyak hal seperti merencanakan, berkomunikasi, menjadi lebih kreatif, menyelesaikan masalah, memutuskan perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran, mengingat dengan baik, belajar lebih cepat dan efisien, serta melatih gambar keseluruhan. Pada dasarnya, peta pikiran adalah sebuah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Quantum learning. Sesuai dengan namanya, peta, pada dasarnya teknik ini meniru peta geografi yang sudah akrab bagi seorang pelajar. Untuk memahami teknik ini, lihatlah sebuah peta dan perhatikan gambarnya. Untuk peta provinsi, selalu digambarkan ibu kota provinsi dengan tanda, biasanya lingkaran. Yang jelas kemudian dari ibu kota tersebut digambarkan jalan-jalan ke seluruh kabupaten dan kota yang ada di provinsi tersebut. Demikian juga dengan peta kabupaten. Dari ibu kota kabupaten akan muncul garis-garis yang merupakan jalan menuju kecamatan-kecamatan yang satu ada di wilayahnya. Demikian pula peta pikiran. Setiap poin kunci ditulis kemudian dihubungkan dengan topik utama dengan garis. Mind mapping akan sangat bermanfaat dalam pembelajaran, terutama dalam keterampilan mencatat dan mengingat, antara lain membantu dengan kemampuan otak untuk berkonsentrasi, memungkinkan esensi materi menjadi jelas secara visual, relatif lebih jelas urutan dan informasinya. Mind mapping ditinjau dari segi waktu. Mind mapping juga dapat mengefisiensikan penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi. Hal ini utamanya disebabkan karena metode ini dapat menyajikan gambaran menyeluruh atas suatu hal dalam waktu yang lebih singkat. Dengan kata lain, mind mapping mampu memangkas waktu belajar dan mengubah pola pencatatan linear yang memakan waktu menjadi pencatatan efektif yang sekaligus langsung dapat dipahami oleh individu. Beberapa manfaat metode pencatatan menggunakan mind mapping antara lain: 1. Tema utama terdefinisi secara sangat jelas karena dinyatakan di tengah. 2. Level keutamaan informasi terdefinisi
mendominasi secara lebih baik informasi yang memiliki kadar kepentingan lebih diletakkan dengan tema utama. 3. Hubungan masing-masing informasi secara mudah dapat segera dikenai. 4. Kebanyakan dipahami dan diingat. 5. Informasi baru setelahnya dapat segera digabungkan tanpa merusak informasi baru setelahnya dapat sehingga mempermudah proses pengingatan. 6. Masing-masing mind mapping sangat unik sehingga mempermudah proses pengingatan. 7. Mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci. Mapping. 1. Di tengah kertas buatlah lingkaran dari gagasan utama. 2. Tambahkan cabang dari pusatnya untuk tiap-tiap poin kunci. Gunakan pulpen warna-warni. 3. Tulislah kata kunci pada tiap-tiap cabang. Kembangkan untuk menambahkan detail. 4. Tambahkan simbol dari ilustrasi. 5. Gunakan huruf-huruf kapital. 6. Tulislah gagasan-gagasan penting dengan huruf-huruf yang lebih besar. 7. Hidupkanlah mind mapping kita. 8. Garis bawahi kata-kata itu dan gunakan huruf-huruf tebal. 9. Bersikap kreatif dan berani. 10. Gunakan bentuk acak untuk menunjukkan poin atau gagasan. 11. Buatlah mind mapping secara horizontal. Inilah salah satu kelebihan peta pemikiran. Peta pemikiran tidak hanya terdiri dari satu atau dua bentuk. Pembelajaran bisa membuat bentuk sesuai kreativitas aktivis.